pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, tadi kita sudah berdoa. Ibu mau pengen tahu siapa hari ini yang tidak hadir? Coba dilihat temannya di sebelah sana. Apakah ada yang tidak hadir? Sebelah sini? Apakah ada yang tidak hadir? Baik, kita semuanya hadir. Terima kasih, aplaus. Oke, kita akan memulai proses pembelajaran kita, yaitu mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Kita memasuki masalah ekonomi dulu terlebih dahulu. Jadi pada peran pemerintah dalam ekonomi memiliki dua peran atau memiliki dua jangka. Siapa yang tahu itu jangka apa aja? Baik, Putri. Ya, benar yang dibilang si Putri. Ada jangka panjang dan jangka pendek. Siapa tahu penjelasan jangka panjang sama jangka pendek? Baik, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskannya. Jangka panjang, di mana jangka panjang pemerintah mengantarkan masyarakatnya ke dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan jangka pendek di mana pemerintah dituntut untuk menciptakan suatu iklim. Baik, ada beberapa masalah ekonomi, masalah pokoknya. Yang pertama, kita masuk ke dalam barang apa yang harus diproduksi, di mana pemerintah atau produsen menentukan berapa banyak jasa atau sumber daya yang kena dalam suatu barang tersebut. Misalnya nih, di dalam negara kita, atau misalnya suatu produsen menciptakan sebuah motor atau sebuah mobil, produsen ini harus memikirkan berapa banyak jasa yang harus dikeluarkan dalam menciptakan produksi tersebut. Yang kedua, sumber daya berapa yang harus kena, tidak asal-asal. Dan di mana berapa banyak masyarakat yang membutuhkan motor tersebut. Oke. Baik, kita akan memasuk masalah ekonomi yang kedua, yaitu mengenai masalah ekonomi yang kedua, bagaimana barang yang harus diproduksi. Sebelumnya itu, kita harus masuk ke bagaimana barang yang harus diproduksi. Pemerintah harus menentukan bagaimana pemerintah atau produsen harus menentukan siapa yang harus memproduksi barang tersebut dan teknik apa sih yang harus digunakan. Baik, kita akan memasuki masalah yang ketiga, yaitu mengenai untuk barang yang diproduksi. Baik, kita udah masuk ke babak ketiga, masalah pokok ekonomi, yaitu barang. Untuk apa barang tersebut diproduksi? Ya, sebelum itu pemerintah harus memikirkan matang-matang untuk apa barang tersebut, apa sih kebutuhannya, harus dipikirkan terlebih dahulu. Dan setelah dipecahkan masalah pertama dan masalah kedua, baiknya pemerintah atau manusia dapat merasakan hasil produksi yang diproduksi mereka. Masyarakat harus dapat menikmatinya, bukan cuma produsennya itu saja. Baik, karena kita sudah memasuki masalah ekonomi, kita akan memasuki sistem ekonomi. Baik, siapa yang tahu apa saja sistem ekonomi? Ya, benar kata si Jian. Yang pertama adalah sistem produksi tradisional. Ya, yang namanya tradisional udah tahu kan anak-anak? Bagus, karena udah tahu itu apa. Baik, Ibu akan masuk ke sistem ekonomi yang kedua, yaitu sistem ekonomi pasar. Yang dimana sistem ekonomi pasar memiliki kelebihan dan kekurangan. Siapa yang tahu
tahu apa saja kelebihan dan kekurangannya. Ayo tunjuk tangan. Ya, baik. Buat Cika, yang pertama, apa Cika? Benar? Oke. Kata Cika, yang pertamanya itu mudah dipengaruhi, bertanggung jawab. Istilahnya pemerintah bertanggung jawab dalam sistem ekonomi tersebut. Ya, betul yang dibilang si Cika. Baik, Ibu akan menjelaskan apa saja sih kelebihan dalam sistem ekonomi pasar. Yang pertama adalah mudah pengawasan pemerintah. Oke. Yang kedua, negara bertanggung jawab terhadap ekonomi tersebut. Yang ketiga, pemerintah memeratahkan ekonomi. Yang keempat, kita akan memasuki kekurangan dalam sistem ekonomi. Yang pertama, potensi kreatifnya masyarakat dapat kurang ya, berarti kurang merata atau lebih sedikit gitu. Baru kita masukkan ke sistem ekonomi yang ketiga. Kita masuk ke dalam sistem ekonomi terpusat. Ya, itu kita masukkan. Sistem ekonomi yang ketiga. Oke. Sistem ekonomi yang ketiga adalah sistem ekonomi terpusat. Yang dimana sistem ekonomi ketika sekitar ekonomi disarankan lebih sepenuhnya kepada pemerintah atau sistem ekonomi komando. Oke. Ada baiknya di mana sistem ekonomi itu semuanya diserahkan kepada pemerintah dan pemerintah harus menjalankannya dengan baik. Baik, kita akan menjelaskan sistem ekonomi yang keempat, yaitu sistem ekonomi. Baik, kita akan memasuki sistem ekonomi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi campuran. Di mana sistem ekonomi campuran adalah sistem paduan antara sistem ekonomi pasar dan komando. Namanya aja sudah sistem ekonomi campuran, berarti campuran antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Itu dipersatukan dan dicampurkan hasil, dan di mana itu jadi memiliki hasil campuran. Baik, dalam permasalahan ekonomi di mana pemerintah ini harus memang benar-benar memperhatikan apa permasalahan pokok dalam hal tersebut, bagaimana sih harus bisa menjalaninya tersebut, harus dipikirkan matang-matang oleh pemerintah. Dan menurut Ibu sih, memang ada sebagian kurang dalam masalah ekonomi kita ini, memang ada. Ya, terutamanya saja bagian produksi, misalnya kayak minyak ya kan, sekarang minyak ini langka. Dimana itu benar-benar pemerintah harus memikirkan itu, hal tersebut. Kenapa minyak itu sebagai produksi bahan pokok baik untuk masyarakat itu kenapa langka gitu, sehingga harganya tinggi, dan sebagian masyarakat ada sebagian tidak mampu, atau mungkin saja kita sebagian tidak menggunakan minyak gitu kan. Oke. Baik. Udah Ibu menjelaskan mengenai sistem masalah ekonomi. Ada yang belum mengerti? Baik, semuanya sudah paham. Baik, Ibu akan memberikan soal untuk berkelompok, buat 5 orang dalam satu kelompok. Oke, sudah? Oke, Ibu akan memberikannya. Yang pertama soalnya yaitu, coba kalian lihat masalah ekonomi yang ada di sekitar kota kita. Baik, itu adalah PR kita. Minggu depan Ibu akan memeriksanya. Dikumpulkan ya, jangan sampai nggak ada yang ngerjakan.
Oke, kita akhiri pertemuan kita